Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi mahasiswa baru Teknik Kimia 2020 dan peserta lainnya. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk panitia dan segenap rekan-rekan kerja dari samping saya yang telah mempersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Di era pandemi COVID-19 ini, seluruh kegiatan sangatlah terbatas, baik itu pekerjaan, kegiatan sivitas, sampai penjualan-penjualan cukup sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu, dengan adanya kegiatan online ini, tetap semangat dan jangan kendor untuk segala aktivitas, baik itu belajar mengajar sampai mengikuti kegiatan praktikum. Sebelum panjang lebar, kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari sisi kanan saya. Perkenalkan, nama saya Verika Destinasi Dani, bisa kalian panggil Verika. Saya dari angkatan 2000. Perkenalkan, nama saya Nini Diana, bisa dipanggil Nino dari angkatan 18. Nama saya Madidi Amirul, bisa dipanggil Irul, angkatan 2018. Nama saya Ismail Faiko, bisa dipanggil Haib dari angkatan 2018. Nama saya Aditya Irfansyah, bisa kalian panggil dengan Adit. Saya dari angkatan 2017. Nama saya Yosafat Abdia, bisa dipanggil Yosafat dari angkatan 2017. Nama saya Muhammad Juanda, bisa dipanggil Juan dari angkatan 18. Nama saya Ibu Lutfia dari angkatan 18, bisa dipanggil Kaifi. Dan ada rekan kami yang berhalangan hadir, yang bernama Yahya Adrian dari angkatan 17, biasa dipanggil Yahya. Nama saya Muhammad Najib Bangestu dari angkatan 17. Dan di sini saya adalah asisten terakhir di lab ini. Selanjutnya akan melanjutkan untuk pengenalan lab. Untuk pengenalan kali ini, kan untuk maba 20 ini praktiknya online. Jadi perlu tahu di mana sih letak dari lab fisika dasar ini. Lab fisika dasar itu letaknya ada di gedung Gireka 2, lantai 3. Praktikum fisika dasar itu adalah praktikum pertama selain praktikum prokom yang akan diikuti oleh maba 2020. Di lab fisika dasar ini kita terdapat 10 modul yang akan dijelaskan oleh rekan saya Haji. Nah, di lab fisika ini ada 10 modul. Nah, 10 modul ini dimulai dari modul yang membahas tentang fluida hingga modul yang membahas tentang gerakan atau yang lebih dikenal biasanya ada DRB dan DRBB. Nah, dari 10 modul ini semuanya wajib dilakukan percobaan, tetapi berhubung karena ada pandemi dan sistem praktikum yang dilakukan secara online, maka ada beberapa modul yang harus kami pangkas atau dihilangkan. Nah, karena beberapa modul tersebut harus dilakukan secara daring dan tidak bisa dilakukan secara online. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengenalan alat. Di lab fisika dasar ini ada beberapa alat yang digunakan untuk kalian lewati untuk mempraktikkan beberapa modul. Untuk lebih jelasnya, ada di video praktikum yang akan kami bagikan kepada kalian nanti. Nah, demikian itu tadi gambaran umum mengenai laboratorium fisika dasar. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti melalui technical meeting yang akan kita adakan nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan selanjutnya untuk penjelasan selanjutnya bisa akan lebih jelas ketika akan dilaksanakan secara langsung. Baik, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalan kami dari Asisten Laboratorium Komputer 2020-2021. Di sini dari Laboratorium Komputer terdapat 2 praktikum. Yang pertama yaitu praktikum pemrograman komputer dan matematika teknik. Untuk pemrograman komputer terletak di semester 1, nanti kalian akan memasuki praktikum pertama. Kemudian untuk yang kedua yaitu matematika teknik, yaitu nanti pada semester 4. Di sini nanti ada beberapa modul untuk program komputer, yaitu ada 10 modul, kemudian matematika teknik juga. Ya, untuk perkenalan asisten laboratorium yaitu di sini ada 12 asisten laboratorium. Yang pertama saya sendiri yaitu Benny Aditya dari angkatan 2017. Kemudian saya Naufal Rafiq Rizal dari angkatan 2018. Saya Ubaidillah Akil dari angkatan 2018. Saya Ahmad Diki Maulana dari angkatan 2018. Saya Putri Tiara dari angkatan 2018. Saya dari Sarfiana dari angkatan 2018. Saya Rizanisa dari angkatan 2018. Saya Ghazali Wiratnawangga dari angkatan 2017. Dan kemudian ada asisten laboratorium yang berhalangan hadir pada kali ini, yaitu yang pertama Mbak Fenty Anggreni dari angkatan 2017, kemudian Mbak Natasha Widya dari angkatan 2017, kemudian Mas Fau Ivan Gofani dari angkatan 2017, dan Mas Dimas dari angkatan 2017. Ya, jadi di semester 1 kita kan akan bertemu dengan praktikum pemrograman komputer. Nah, di sini kita bakal menggunakan aplikasi yang bernama Free Pascal. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di pemrograman komputer itu sendiri kita akan mempelajari tentang Office yang seperti kita sudah tahu. Kemudian di semester 4 di praktikum matematika teknik kita akan menggunakan aplikasi yang bernama MATLAB. Seperti ini tampilannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari Asisten Laboratorium Pengantar Teknik Kimia 1. Nama saya Zulkarnain dari angkatan 18. Nama saya Indira Aisyah dari angkatan 18. Nama saya Palu dari angkatan 17. Nama saya Eva Kahia dari angkatan 18. Nama saya Indo dari angkatan 17. Nama saya Rita Julisari dari angkatan 18. Dan satu anggota lagi yang tidak dapat hadir yaitu Mbak Ellen Akatia angkatan 17 karena ada PKM. Di laboratorium pengantar teknik kimia 1 terdapat praktikum kimia analisa dan juga kimia organik. Untuk praktikum kimia analisa ada di semester 2 dan di semester 3 kimia organik. Kemudian untuk analisa kuantitatifnya meliputi literasi atau volumetri dan juga gravimetri. Untuk di kimia organik sendiri nanti kita mempelajari mengenai senyawa-senyawa organik. Jadi di lab ketika 1 ini labnya ada Ibu Pierre Cecilia Pujiastuti. Di sini di lab kimia analisa dan kimia organik, masing-masing STS-nya ada 3 STS, di mana 2 STS-nya adalah teori dan 1 STS-nya adalah praktikum. Jadi semisal kalau kalian nanti ke depannya praktikumnya blok bisa diangkat di teori, tapi yang juga jangan menggampangkan istilahnya. Kalau misalnya kalian nggak lolos praktikum, otomatis tahun depan harus mengulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal cara menggunakan burat dan pemakaiannya. Untuk pertamanya kita mengatur tinggi burat dulu sekitar sepertiga dari tingginya klem. Nah, kemudian kita pasang. Kemudian setelah itu kita kasih keran buratnya dengan vaselin atau pelembab agar nanti waktu memutar kerannya itu tidak keras, jadi tidak kaku yang menyebabkan bisa pecahnya alat. Nah, kita olesin tapi jangan sampai kena lubangnya, di pinggir-pinggirnya aja. Kemudian kita pasang.
kita pasang tutupnya dan karetnya biar nanti tidak bocor. Setelah itu kita coba dulu. Nah, kan enak kan setelah dikasih pelembab, jadi lebih mudah untuk membuka tutupnya. Kemudian setelah itu kita masukkan zat yang mau dititrasi dari atas pakai corong sampai tinggi yang sesuai, yaitu di 0 mili. Kemudian kalau misalnya kelebihan, kita tuangkan, kita buka keran di bawahnya, kemudian kita tampung. Nah, kemudian untuk cara titrasinya, tangan kanan megang helm air dan mengaduk, dan tangan kiri untuk membuka tutup kerannya. Kemudian ada kertas titrasi di situ, fungsinya buat mengetahui perubahan warna yang terjadi biar nanti lebih mudah untuk mengamatinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Laboratorium Pengantar Teknik Kimia 2 dan selamat datang pada mahasiswa baru angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dendi Artono, biasa disebut Dendi, dari angkatan 2017. Nama saya Fadila Zarotul, biasa dipanggil Dila, dari angkatan 17. Nama saya Bika Malia dari angkatan 17. Nama saya Gilang Pamungkas dari angkatan 17. Dan sebenarnya ada 4 asisten lagi yang nggak bisa hadir karena ada keperluan PKL, yaitu Mbak Intan, Safira angkatan 17, sama Mas Devri Eko angkatan 17, dan ada Umi Muasoma sama Sukman Noval Sudarsono angkatan 2017. Jadi di Laboratorium Pengantar Teknik Kimia 2 ini memperkenalkan praktikum kimia fisika pada semester 2 dan juga praktikum mikrobiologi pada semester 5. Di mana di semester 2 itu kimia fisika kita mengajarkan tentang bagaimana sih fenomena yang terjadi terhadap kimia dan fisika. Kemudian untuk yang praktikum mikrobiologi kami mengajarkan tentang mengenai peranan dari mikroorganisme yang berada di sekitar lingkungan kita. Baik, pada hari ini kita akan mengenalkan sebuah alat pada kalian, di mana alat ini berfungsi saat kita praktikum nanti. Jadi yang pertama, Erlenmeyer di sini digunakan untuk menampung filtrat yang kita gunakan selama praktikum. Kemudian ini Petridis, mana Petridis ini digunakan pada praktikum mikrobiologi untuk menanam jasa teknik atau mikroba. Kemudian yang sering dipakai nanti itu ada gelas ukur. Ini di sini ada yang ukuran 10 mili sama ukuran 50 mili. Kemudian untuk membantu kalian dalam mengukur, kalian juga butuh yang namanya corong. Jadi nanti bilangnya seperti ini. Lalu di sini ada micrometer, gunanya untuk mengukur densitas suatu zat, umumnya pada zat cair. Lalu di sini ada burette, digunakan sebagai wadah untuk titran pada saat titrasi. Untuk ini sendiri adalah beker gelas. Beker gelas berfungsi untuk menampung larutan. Biasanya juga dalam larutan yang berada di tempat yang asli, langsung ke tempat yang buat praktikum. Ini ada beberapa ukuran. Kalau yang ini 500 ml. Selanjutnya, alat yang saya pegang ini juga sering digunakan. Ada botol reagent atau botol reaksi dan juga lab ukur. Lab ukur ini berfungsi untuk membuat larutan dan dia juga memiliki beberapa volume dari mulai 100 hingga 1 liter. Kemudian yang kedua ini ada botol reagent, fungsinya untuk menaruh atau menyimpan larutan yang telah kita buat sehingga tidak terkontaminasi oleh zat-zat lain. Kemudian ini yaitu elemen hisap. Mana elemen hisap yang seperti dijelaskan Mas Dendi untuk menangkap filtrat. Jadi untuk menyaring larutan yang sulit untuk disaring. Jadi elemen ini dipasangkan dengan pompa vakum untuk mempercepat proses penyaringan. Baik, langsung aja. Jadi ini namanya mikroskop, di mana mikroskop di sini digunakan untuk mengamati sebuah jasa teknik atau yang biasa kita sebut dengan mikroorganisme. Ruang asam adalah tempat untuk menyimpan bahan kimia yang bersifat berbahaya atau mudah menguap.
Jadi, bahan kimia ini tidak terpapar langsung kepada analis atau praktikan yang sedang bekerja. Cara menggunakan ruang asam, yang pertama adalah dinyalakan lampu dari ruang asam, kemudian dibuka pintu ruang asam setinggi setengah dari pintunya, kemudian dinyalakan blowernya. Fungsi dari blower ini adalah untuk menghisap uap yang berasal dari bahan kimia yang ada di dalam ruang asam. Jika sudah selesai menggunakan ruang asam, lampu ruang asam dimatikan, kemudian pintu ruang asam ditutup dan blowernya dimatikan. Kenalkan, nama alat ini yaitu laminar airflow atau yang biasa kita sebut dengan biosafety cabinet. Pertama-tama alat kita hidupkan terlebih dahulu, kemudian kita nyalakan lampu dan lihat indikator hingga berwarna hijau. Fungsi dari laminar airflow atau biosafety cabinet yang ada di depan kamera ini digunakan sebagai ruang untuk menanam sebuah jasad renik atau mikroorganisme. Setelah lampu indikator berwarna hijau, kita semprotkan alkohol 70% dan tunggu selama 1-2 menit. Kemudian usap seluruh permukaan dari laminar airflow. Setelah itu ruang siap untuk digunakan. Angkat kaca sampai batas yang telah ditentukan, kemudian ruang siap untuk digunakan. Apabila sudah tidak dipakai, tutup kaca laminar airflow hingga batas, kemudian sterilkan dengan sinar UV. Sterilisasi dengan menggunakan cahaya sinar UV dilakukan selama 30 menit. Apabila dirasa sterilisasi telah selesai, kita matikan laminar airflow. Laminar airflow kita matikan dengan menekan tombol on hingga 20 detik. Baik, sekian dari Laboratorium Pengantar Teknik Kimia 2. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih untuk adik-adik maba yang sudah melihat kita di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Laboratorium Operasi Teknik Kimia Fakultas Teknik UPN Veteran Jawa Timur. Saya ucapkan selamat datang kepada rekan-rekan mahasiswa baru angkatan 2020 Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Selamat datang di Laboratorium UTK, di mana Laboratorium UTK merupakan salah satu laboratorium yang ada di Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur. Apa sih Laboratorium UTK itu? Laboratorium UTK merupakan laboratorium tingkat akhir atau mahasiswa tingkat akhir yang digunakan oleh mahasiswa semester 4 dan juga semester 5. Nah, di sini ada berbagai macam praktikum sekaligus juga berbagai macam modul dari OTK 1 dan juga OTK 2. Perlu diketahui bahwa untuk OTK 1 akan dilaksanakan oleh mahasiswa semester 4 dan juga OTK 2 akan dilaksanakan oleh mahasiswa semester 5.
keempat, teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa baru akan menghadapi praktikum yang pertama, yakni ada screening, ada reflux time, ada tangki berpengadu, ada drying, ada fluid flow, ada sedimentasi dan sebagainya. Kemudian di OTK 2, yakni di semester ganjil, tepatnya di semester 5, ini juga ada kurang lebih 8 praktikum atau 8 modul yang harus teman-teman jalankan. Yang pertama ada heat exchanger, yang kedua ada destilasi ekstraktif, ada equivalent theoretical plate atau HETP, ada ekstraksi atau leaching, kemudian ada biodiesel, ada VLA atau vapor liquid equilibrium, dan juga ada tentang modul kristalisasi. Ya, itu mungkin kurang lebih dari kami mengenai laboratorium teknik kimia itu. Sebelum ke sesi perkenalan alat, atau baiknya kita melakukan sedikit perkenalan dengan teman-teman dan rekan-rekan asisten laboratorium operasi teknik kimia. Yang pertama saya sendiri, saya Renaldi Sastra dari angkatan 2017 Paralel A. Dilanjut rekan sebelah kiri saya. Dan saya Kirano Gewanestu dari 2017 Paralel C. Dan saya Yudhara Novitria dari angkatan 2017 Paralel D. Saya Rahmadita Aulia-Ristanti dari angkatan 2017 Paralel A. Lanjut ke rekan sebelah kanan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Bagi Putra Sagara, saya dari angkatan 2017 Paralel A. Perkenalkan, nama saya Ayu Sita, saya dari angkatan 2017 dari Paralel C. Perkenalkan, nama saya Friska Ayu dari angkatan 2017 Paralel D. Dan yang terakhir ada salah satu rekan asisten laboratorium OTK yang berhalangan hadir karena ada praktik kerja lapang. Namanya Ariana Rismayanti dari angkatan 2017 juga dari Paralel A. Nah, kemudian mungkin teman-teman setelah ini akan ada sesi perkenalan alat. Jadi di sini ada alat ayakan. Nah, ayakan ini ada 30 mes, 50 mes, 100 mes. Guna pada ayakan ini untuk praktikum screening. Nah, screening itu ini menyeragamkan ukuran. Makanya di sini ada ayakan yang 30 mes, 50 mes atau 100 mes. Nah, kemudian di sini ada alat magnetic stirrer, Baker glass sama thermocouple. Nah, di sini itu untuk beberapa praktikum. Ada presipitasi, pelarutan pada cair, biodiesel, kristalisasi, sama leaching. Kemudian di sini ada gelas ukur. Nah, gelas ukur di sini untuk praktikum sedimentasi. Sedimentasi merupakan praktikum memisahkan padatan dan cairan berdasarkan densitasnya. Jadi ntar semakin lama dia akan mengendap ke bawah, padatan dan cairannya berada di atas seperti itu. Ya, ini ada exchanger atau yang kita kenal di praktikum nanti ada exchanger. Nah, ini pakai double pipe exchanger. Nah, sebenarnya di lab OTK ini kita akan memahami perpindahan power yang ada di sini dan bagaimana caranya kita mengevaluasi alat ini ataupun merancang alat heat exchanger nanti. Nah, kemudian ini ada alat fluid flow. Di sini kita nanti bakal praktikum dengan tujuannya itu nyari hose pompa ataupun kekuatan pompa yang bakal kita gunakan nanti dengan pipa yang modelnya seperti yang kita inginkan nanti di industri seperti apa. Nah, selanjutnya ada alat destilasi ekstraktif beserta alat HETP. Nah, di sini untuk destilasi ekstraktif sendiri, dia digunakan atau bertujuan untuk membuka titik kurva azeotrop antara etanol dan air. Kemudian ada praktikum mengenai kolom berpacking atau HETP, di mana tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan tinggi bahan isian dari paket kolomnya. Nah, selanjutnya adalah rangkaian alat untuk praktikum fluidisasi. Nah, dalam praktikum ini bertujuan untuk menentukan kecepatan fluidisasi minimum. Dalam kolom tabung ini terdapat resin yang nantinya akan dialirkan fluida berupa air melalui pompa pada rangkaian alat ini. Kemudian ada vapor liquid equilibrium atau Stimanov cair. Di sini menggunakan prinsip destilasi dan tujuannya yaitu untuk mendapatkan parameter persamaan koefisien aktivitas yaitu parameter Wilson, Van Laar, dan Margules. Demikian teman-teman kilas dan cuplikan mengenai laboratorium operasi teknik kimia Fakultas Teknik Veteran Jawa Timur. Kami tunggu kedatangan rekan-rekan mahasiswa baru angkatan 2020 Teknik Kimia Veteran Jawa Timur. Selamat bergabung menjadi mahasiswa Teknik Kimia Veteran Jawa Timur. Sampai jumpa di laboratorium operasi Teknik Kimia Veteran Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dimatek.